Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat, gunakan masker, dan di rumah aja. Nah, saya Nika Dewi Anggraini, NIM E1M017045, mahasiswa Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Nah, hari ini Ibu akan mengajarkan materi kimia kelas 11 KD 3.7 tentang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan menentukan orde reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini sebagai berikut. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teori tumbukan dan energi aktivasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan menentukan orde reaksi. Nah, sebelumnya ada yang tahu reaksi kimia itu seperti apa? Ya, reaksi kimia itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, reaksi kimia yang berlangsung secara cepat seperti reaksi pembakaran pada kembang api. Kemudian ada reaksi kimia yang berlangsung secara lambat seperti reaksi pengkaratan pada besi. Nah, dari kedua reaksi tersebut, yang membedakan adalah kecepatan atau laju reaksinya. Nah, untuk itu, laju reaksi dapat kita artikan sebagai ukuran cepat atau lambatnya reaksi kimia itu berlangsung. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak demonstrasi sederhana berikut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pertama adalah konsentrasi. Nah, tadi kan kita sudah simak video demonstrasi sederhananya. Di sana kita bisa lihat bahwa balon yang berwarna kuning lebih cepat bereaksi dan mengembang, sedangkan pada balon yang berwarna pink dia lebih lambat. Nah, adanya perbedaan dari kedua balon ini dipengaruhi oleh adanya konsentrasi asam cuka yang digunakan pada botol. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa konsentrasi merupakan salah satu faktor dari laju reaksi, di mana jika konsentrasinya semakin tinggi atau diperbesar, maka laju reaksinya akan berjalan lebih cepat. Begitu juga sebaliknya, jika konsentrasi yang digunakan semakin rendah, maka laju reaksinya akan semakin lambat.
kedua adalah luas permukaan. Nah, di video demonstrasi tadi kita bisa lihat bahwa adanya perbedaan antara wadah satu dengan jet school yang sudah dihaluskan, di mana dia lebih cepat bereaksi dibandingkan dengan wadah dua yang menggunakan jet school yang tidak dihaluskan. Nah, hal ini diakibatkan adanya perbedaan dari luas permukaan masing-masing jet school. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa luas permukaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi, di mana jika semakin luas permukaan bidang sentuhnya, maka tumbukan antar partikel akan semakin banyak, sehingga laju reaksinya akan berjalan semakin cepat. Begitu juga dengan sebaliknya, jika luas bidang atau luas permukaan bidang sentuhnya semakin kecil, maka tumbukan antar partikelnya juga semakin kecil, sehingga laju reaksinya juga semakin lambat. Faktor yang ketiga adalah suhu. Nah, di video demonstrasi tadi kita bisa lihat bahwa adanya perbedaan antara wadah satu dengan wadah yang kedua, di mana pada wadah satu yang menggunakan air biasa lebih lambat bereaksi dibandingkan dengan wadah dua yang menggunakan air panas. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan suhu dari air yang digunakan masing-masing wadah. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi, di mana semakin tinggi suhu yang digunakan, maka molekul-molekulnya akan mencapai energi aktivasi semakin banyak, sehingga laju reaksinya juga akan semakin cepat. Begitu juga sebaliknya, jika suhunya semakin rendah, maka molekul-molekulnya akan menghasilkan atau mencapai energi aktivasinya semakin sedikit, sehingga laju reaksinya juga akan berlangsung semakin lambat. Faktor yang keempat adalah katalis. Nah, di video demonstrasi tadi kita bisa lihat bahwa adanya perbedaan dari kedua gula batu yang dibakar tersebut, di mana gula batu yang pertama dia lebih lama untuk terbakar, sedangkan gula batu yang kedua dia lebih cepat untuk terbakar. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan perlakuan dari dua gula batu tersebut, di mana gula batu pertama dia tidak dibaluri oleh abu gosok, sedangkan gula batu yang kedua dia dibaluri oleh abu gosok. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa abu gosok merupakan suatu katalis yang dapat mempercepat suatu reaksi, sehingga dapat kita simpulkan bahwa
Katalis merupakan salah satu faktor dari laju reaksi yang dapat mempercepat suatu reaksi dengan cara menurunkan atau memperkecil dari energi aktivasinya. Materi selanjutnya yaitu tentang menentukan orde reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu orde reaksi? Ya, orde reaksi adalah suatu bilangan pangkat yang menyatakan hubungan konsentrasi zat bereaksi dengan laju reaksinya, di mana laju reaksinya ini dapat kita tuliskan bahwa persamaan dari A plus B menghasilkan C plus D, di mana dapat kita tuliskan persamaan lajunya yaitu R sama dengan K dikali dengan konsentrasi pangkat M dikali dengan konsentrasi B pangkat N, di mana R merupakan suatu laju reaksi, K merupakan konstanta laju, A adalah suatu konsentrasi reaksi A, dengan M merupakan suatu orde reaksi dari konsentrasi A, kemudian dikali dengan B merupakan suatu konsentrasi B dengan dipangkatkan dengan orde N. Nah, untuk menentukan suatu orde reaksi, maka kita dapat melakukan suatu percobaan. Selanjutnya, ada beberapa jenis dari orde reaksi pada materi kimia. Yang pertama itu orde reaksi nol. Nah, di mana orde reaksi nol merupakan orde reaksi yang tidak dipengaruhi oleh adanya konsentrasi zat reaksi, sehingga berapapun nilai atau berapapun peningkatan dari konsentrasi reaksi tersebut tidak akan mempengaruhi laju reaksinya, sehingga dapat kita tuliskan grafiknya seperti ini. R, maka persamaannya dapat kita tuliskan sebagai R sama dengan K dikali dengan konsentrasi A pangkat 0. Apapun yang dipangkatkan dengan nilai 0, maka hasilnya akan 1. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa persamaan laju reaksi pada orde 0 adalah R sama dengan K. Selanjutnya yaitu orde reaksi 1, di mana pada orde reaksi 1 ini adalah besarnya laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi reaksi. Nah, jika suatu reaksi tersebut memiliki konsentrasi 2 dengan orde reaksi 1, maka besarnya laju reaksi tersebut adalah 2 kali dari reaksi semulanya, sehingga dapat kita tuliskan atau gambarkan grafiknya itu seperti ini. Maka persamaannya itu adalah R sama dengan K dikali dengan konsentrasi A atau reaksi dipangkatkan dengan 1. Selanjutnya yaitu orde reaksi 2, di mana dapat diartikan bahwa besarnya laju reaksi merupakan pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi reaksinya, sehingga dapat kita tuliskan 2 merupakan suatu konsentrasi zat reaksi dipangkatkan dengan 2 karena dia termasuk ke dalam orde 2, sehingga laju reaksinya merupakan 4 kali dari semulanya. Sehingga kita dapat gambarkan dari grafik orde 2 ini adalah seperti ini. Dan persamaannya menjadi R sama dengan K dikali dengan konsentrasi reaksi dipangkatkan dengan 2. Seperti itu. Agar lebih memahami, mari kita jawab bersama-sama soal yang ada pada LKPD yang sudah kita bagikan. Di sana ada soal tentang menentukan orde reaksi dari NO dan BR. Nah, pertama-tama di sini kan sudah ada disajikan tabel. Kita akan menentukan, yang pertama itu akan menentukan orde reaksi. Orde reaksi NO dan BR2. Yang pertama, orde reaksi NO. Untuk menentukan orde reaksi NO, bisa kita melihat konsentrasi BR yang sama. Itu yang pertama itu ada pada konsentrasi yang percobaan pertama dan yang keempat dan yang pertama. Jadi bisa kita tuliskan langsung
laju reaksi pertama sama dengan K dikali dengan konsentrasi NO pada percobaan pertama dipangkatkan dengan M atau ordenya dikali dengan BR2 pada konsentrasi percobaan pertama dipangkatkan N dengan ordenya, kemudian dibagi dengan laju reaksi keempat dikali dengan K dikali dengan konsentrasi NO dipangkatkan M yang keempat, kemudian dikali dengan konsentrasi BR2 pangkat N pada percobaan yang keempat. Nah, untuk menentukannya ini kita bisa menggunakan perbandingan. Selanjutnya kita masukkan nilai dari masing-masing konsentrasi tersebut. Yang pertama R1 kita bisa lihat nilainya 12 sama dengan dikali dengan K karena konstanta lajunya kita belum ketahui. Kemudian dikali dengan konsentrasi NO yang pertama itu ada 0, kemudian kita tinggal masukkan nilai dari masing-masing konsentrasi dan lajunya. Yang pertama R1 itu adalah 12 sama dengan K, kita tidak tulis karena dia konstanta laju. Terus kemudian pada konsentrasi NO yang pertama itu 0,1 dipangkatkan dengan M, kemudian dimasukkan nilai konsentrasi BR yang pertama itu 0,1 dikali dengan N banding dengan laju reaksi pada yang keempat itu 48 sama dengan K dikali dengan konsentrasi NO pada keempat yaitu 0,2 dipangkatkan dengan M, kemudian dikali dengan BR pada percobaan keempat itu 0,1 dipangkatkan dengan N, seperti itu. Nah, karena nilai K pada laju reaksi pertama dan keempat sama, maka kita dapat eliminasi dia. Dan juga pada BR juga dia memiliki nilai yang sama, maka dapat dieliminasi, sehingga tersisa adalah 12/48 sama dengan konsentrasi NO 0,1 pangkat M dan 0,2 pangkat M. Nah, karena 12 dan 48 ini bisa disederhanakan, maka sama-sama dibagi menjadi 12, yaitu 1/4 sama dengan 0,1/0,2 pangkat M. Karena 1/4 ini merupakan 1/2 pangkat 2, maka dapat disederhanakan seperti itu. Dan 0,1/0,2 merupakan bisa disederhanakan menjadi 1/2 dipangkatkan M. Sehingga karena nilai 1/2 sebelah kiri dan sebelah kanan sama, maka dapat dieliminasi sehingga tersisa adalah 2 sama dengan M. Jadi order reaksi NO sama dengan 2. Selanjutnya kita bisa juga menentukan order reaksi dari BR2. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan nilai dari order reaksi dari NO yaitu 2. Sekarang kita menentukan yang BR2. Pertama sama seperti yang tadi, kita melihat juga nilai dari konsentrasi yang sama pada NO. Yang sama itu yang pertama yaitu percobaan pertama dan percobaan kedua. Tadi kita masukkan berarti R1 sama dengan K dikali dengan konsentrasi NO percobaan pertama dipangkatkan dengan M, kemudian dikali dengan BR2 pada percobaan pertama pangkat N sebanding dengan R pada percobaan kedua dikali dengan K dikali dengan konsentrasi NO pada percobaan kedua dipangkatkan dengan M dikali dengan konsentrasi BR2 pada percobaan kedua dipangkatkan dengan N.
Kemudian setelah kita menuliskan persamaan tersebut, kita langsung masukkan nilai-nilai dari persamaan tersebut. Yang pertama itu R1 nilainya adalah 12 dikali dengan K dikali dengan konsentrasi NO pada percobaan pertama itu 0,1. Kemudian dipangkatkan dengan M dikali dengan konsentrasi BR pertama yaitu 0,1 dipangkatkan dengan N. Terus R2 itu nilainya 24 sama dengan K dikali dengan konsentrasi NO pada percobaan kedua itu 0,1 dipangkatkan dengan M dikali dengan nilai BR pada percobaan kedua itu 0,2 dipangkatkan dengan N. Sama seperti tadi, karena nilai K dan nilai K pertama dan kedua itu sama, maka dapat dieliminasi. Kemudian konsentrasi NO pada pertama dan kedua juga sama, maka dapat dieliminasi. Sehingga yang tersisa itu 12/24 sama dengan 0,1/0,2 pangkatkan dengan N. Karena 12 dengan 24 ini dapat disederhanakan, dibagi menjadi 12 yaitu 1/2 sama dengan, dan 0,1/0,2 ini juga dapat disederhanakan menjadi 1/2 dipangkatkan dengan N. Karena di sini dia berpangkat 1 sehingga nilai 1/2 ini dapat dieliminasi, sehingga yang tersisa itu adalah N sama dengan 1, sehingga orde reaksi dari BR2 sama dengan 1. Nah, kan kita sudah mendapatkan dua orde reaksinya, sehingga dapat kita tuliskan itu yang untuk soal kedua yaitu menentukan persamaan lajunya. Sehingga kita dapat tuliskan R sama dengan K dikali dengan konsentrasi NO dengan orde reaksi 2 dikali dengan BR konsentrasi dari BR2 dengan orde reaksi 1. Sehingga persamaannya yaitu R sama dengan K dikali dengan konsentrasi NO dengan orde 2 dikali dengan konsentrasi BR2 dengan orde 1. Nah, selanjutnya di LKPD yang sudah dibagikan ada juga diperintahkan untuk menuliskan atau menentukan nilai K atau konstantanya. Yang C ya. Nah, nilai konstan tentukan nilai K. Untuk menentukan nilai K bisa kita menggunakan percobaan dari salah satunya, tapi kita rubah dulu persamaannya menjadi R sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2 atau orde 2 dikali dengan BR2 dengan orde 1. Sehingga nilai K-nya menjadi K sama dengan R dibagi dengan konsentrasi NO pangkat 2 atau berorde 2 dikali dengan BR2, konsentrasi BR2 dipangkatkan 1 atau berorde 1. Nah, untuk menentukan nilai K-nya, kita bisa menggunakan data, salah satu datanya, kemudian kita masukkan nilai-nilai dari data tersebut dan dihasilkan nilai K-nya, seperti itu. Sekian penjelasan materi KD 3.7 tentang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan menentukan orde reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa!